Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi luar biasa, tetap semangat. Jadi hari ini perkenalkan saya Muhammad Aliusra Putra, saya dari kelas 11 Hari ini saya akan meresensikan buku yaitu berjudul Best of Japan yang ditulis oleh Maria Francisca Merinda dan diterbitkan oleh PT Alex Merindo Komputer. Nah, ini bukunya berjumlah 261 halaman dan diterbitkan pada tahun 2014. Nah, jadi di buku ini menceritakan tentang seperti budaya-budaya Jepang dan juga bagaimana cara kita untuk traveling hemat ke Jepang. Nah, untuk yang pertama, Jepang itu terkenalnya dengan negara yang mahal. Karena satu siennya aja itu bisa mungkin 10.000 rupiah seperti itu. Nah di Jepang sendiri itu hotel dan makanan itu tergolong mahal-mahal kalau kita tidak pandai dalam mencarinya. Jadi di buku ini tuh menceritakan kalau kita tuh harus pandai dalam mencarinya, yaitu kita tidak memakai opsi hotel tapi melainkan mencari opsi yaitu seperti guest house dan hostel. Dan untuk makanan sendiri kita mungkin bisa melipir ke pasar-pasar terdekat dan mencari yang harganya lebih murah daripada restoran-restoran di pinggir jalan lainnya. Nah, selanjutnya buku ini tuh membahas kayak tempat wisata dan untuk transportasi dan lain-lain di kota-kota besar seperti Tokyo, Kyoto, dan Osaka, dan juga ada Hokkaido. Nah, untuk di Tokyo sendiri, setelah kalian tiba dari airport Narita, itu kalian bisa untuk membeli namanya Suica Pass. Jadi Suica Pass itu adalah seperti dia seperti pass untuk travel dari orang asing itu ya. Jadi dia kayak untuk berpergian melalui kereta itu gratis selama 5 hari, selama 7 hari, selama 3 hari itu ada opsi-opsinya. Dan juga di dalam Suica Pass ini juga menawarkan diskon-diskon dan diskon-diskon dalam tempat wisata atau tempat wisata populer yang gratis. Nah, selanjutnya di Tokyo sendiri itu ada tempat wisata yang populer seperti Universal Studio, terus Ginza Palace dan lain sebagainya. Dan juga yang terkenal di Tokyo itu ada namanya Shibuya Crossing. Shibuya Crossing sendiri itu terkenal karena penyeberangan jalannya sangat ramai dan juga ada kisah story yang cukup legendaris yaitu si anjing Hachiko itu. Saya yakin teman-teman dan Bapak tahu bahwa anjing Hachiko sendiri itu anjing yang setia untuk menunggu pemiliknya pulang dari stasiun Shibuya di Shibuya Crossing itu sendiri. Nah, selanjutnya kita beralih ke kota yaitu Kyoto. Nah, Kyoto sendiri tuh tempat budayanya Jepang. Jadi di sana banyak wisata-wisata tradisional seperti Fushinamari, yaitu 1001 gerbang Jepang yang merah-merah itu yang sangat terkenal sekali di sana, dan juga ada banyak kerajaan di sana. Dan untuk kulinernya di sana banyak seperti takoyaki, okonomiyaki, terus ada bento. Nah, itu kalau kalian pintar menyarinya, untuk nasi dan daging sendiri di sana bisa diraih dengan harga 40 ribuan. Dan untuk penginapannya itu sendiri, untuk yang hotel berkisar antara 1,5 juta sampai 3 juta rupiah. Sedangkan untuk guest house dan hostel itu bisa di bawah 1 juta atau bahkan bisa di bawah 500 ribu. Nah, di buku ini juga menjelaskan apa aja hotel-hotel yang murah dan apa aja makanan-makanan yang enak. Juga bagaimana cara kita misalnya bertanya kepada orang Jepang di mana toilet, di manakah stasiunnya, itu ada juga di sini. Terus budaya yang dilarang dalam Jepang. Jadi kan ada beberapa budaya yang dilarang dalam Jepang. Misalnya jangan langsung memberi duit kepada si penjual, tapi harus ditaruh di kayak nampan dulu baru dikasih. Nah, itu juga dijelaskan dalam buku ini. Dan juga etika bersalaman orang Jepang. Jadi tidak langsung menjabat tangan tapi harus mendudukkan badan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya masuk ke kota Osaka. Jadi di Osaka itu yang ada tempat hiburan yang sangat terkenal sekali, dan saya maupun Bapak dan teman-teman sekalian
juga pasti sudah tahu, yaitu Universal Studio of Japan. Jadi di sana ada Universal Studio of Japan itu ada kayak Disney Sea, Disneyland dan lain sebagainya. Dan untuk lanjutnya kita ke Hokkaido. Hokkaido itu adalah tempat saljunya ya di Jepang. Jadi di sana terkenal sama pemandangan ski dan resort yang sangat-sangat mungkin agak mahal ya untuk kita para traveler untuk ke sana. Jadi ada baiknya kalau dari saya hanya merekomendasikan ke kota Tokyo, Kyoto dan Osaka saja. Karena untuk ke Hokkaido sendiri itu perlu pesawat lagi untuk kesananya. Nah, setelah itu untuk kelebihan buku ini sendiri, jadi di buku ini tuh membahas kayak traveling murah bareng ke Jepang. Nah, terus di buku ini tuh to the point gitu loh. Jadi kalau misalnya mau ke tempat wisata itu langsung ada alamatnya, ada harganya berapa, tempat bukanya jam berapa. Nah, itu langsung to the point. Dan di buku ini tuh banyak sekali opsi-opsi untuk tempat wisatanya sendiri. Nah, dan di buku ini juga menjelaskan yaitu kayak etika dan budaya di Jepang yang berbeda dengan Indonesia, juga frasa-frasa unik yang ada di buku ini. Nah, terus untuk kelemahannya sendiri, karena buku ini terbitnya tahun 2014, jadi buku ini kayak kurang relevan dan kurang update untuk sekarang. Jadi perlu kalian cari-cari ulang lagi terkait destinasi wisatanya, mungkin ada kenaikan dan ada ya yang terbaru gitu ya. Soalnya ini tahun bukunya ya terbitnya yaitu 2014. Nah, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih Bapak, Ibu, guru dan teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.